Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi kelas 4D Universitas Keiran Ternate. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya pribadi bisa mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang etnometeorologi. Oke, langsung saja. Apa itu etnometeorologi? Apa itu etnometeorologi? Etnometeorologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti. Ialah etnometeorologi berakar keilmuan fenomenologi. Etnometeorologi sangat penting dalam satu studi sosiologi. Sayang tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan etnometodologi sebagai metode pengumpulan data. Karena ada istilah metodologi, di dalamnya ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Ini semua adalah kata kapra yang perlu diluruskan. Etnometodologi menunjukkan pada materi pokok subjek materi yang diteliti. Etnometodologi yang berasal dari 3 kata, etnos, metodos, dan logos. Etnos artinya orang, metodos artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan dalam hidup sehari-hari. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu di dalam memahami suatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama dibandingkan studi-studi lainnya. Dalam penelitian kualitatif, etnometodologi relatif baru adalah Horal Garfinkel tahun 1967 yang pertama kali mengenalkan istilah etnometodologi. Ketika dia mempelajari arsip silang budaya di Yale, menemukan istilah-istilah seperti etnobotani, etnoposiologi, dan etnofisik. Saat itu Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya, cara juri mempertimbangkan keputusannya membentuk etnometodologi, di mana etno menunjukkan pada keberadaan seseorang, memahami pengetahuan akal sehatnya masyarakat. Diyakini menurut Garfinkel di balik tindakan mereka ada teori asumsi atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Cara pandang etnometodologi Garfinkel tidak lepas dari Talcott itu bisa membanggakan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil interview yang belum tentu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dimuai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu yang diteliti. Sebagai sebuah varian dalam peneliti kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan. Misalnya, tidak tepat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas. Untuk meneliti sikap dalam lingkup luas lebih tepat menggunakan survei. Tetapi etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya untuk memahami cara orang melaksanakan tugas, kantor, sekolah, atau perusahaan, dan proses yang terjadi dalamnya. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau staf menjalankan aturan formal yang tidak hanya untuk dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari mereka,
tetapi juga bagaimana aturan itu digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau sebaliknya berdasarkan data berupa percakapan sehari-hari. Pada karyawan akan dapat diketahui bagaimana mereka menciptakan dana, memahami aktivitas mereka baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu lembaga. Mahasiswa jurusan manajemen pendidikan misalnya dapat menggunakan pendekatan etnometodologi untuk meneliti bagaimana para karyawan, guru, dan unsur-unsur lainnya di sekolah memahami tindakan mereka atas dasar aturan yang telah ada. Bagaimana pula memahami aturan tersebut sebagai pedoman kerja baik sebagai individu maupun anggota sekolah secara keseluruhan.